Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semangat pagi, salam pramuka. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam pembelajaran online pramuka kelas 7 bersama saya Kak Nikmatul Musrifah. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Ikuti pembahasannya. Sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya yang bernama Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita yang bernama Girl Guides. Kemudian, pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai dengan CUB, yang artinya anak serigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scouts yang ditujukan untuk kelompok remaja yang berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 1920 di Olympic Hall London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Pramuka setelah Indonesia merdeka. Yang pertama yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, bernama NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930. Dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino, yaitu Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Periode kedua yaitu pada masa penjajahan Jepang. Gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk Kaibondan, Peta, dan Sainendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka itu berbahaya karena
dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino yang kedua dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Periode ketiga yaitu setelah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Tujuan Gerakan Pramuka untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Sifat kepramukaan. Yang pertama, sukarela, mandiri, tidak membeda-bedakan suku, ras, golongan, dan agama. Yang kedua, menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Yang ketiga, pramuka bukan bagian dari organisasi sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Fungsi kepramukaan. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Yang keempat, permainan yang berorientasi pendidikan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar, tetap semangat, salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.